Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Hafiz di sini. Yuk, kita belajar bersama hari ini. Belajar bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di hari ini di pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan semangat untuk belajar. Kalau kemarin kita belajar baik, untuk hari ini kita belajar di tema yang kedua setelah kemarin kita mengadakan evaluasi dan alhamdulillah yang sudah mengerjakan nilainya baik. Dan untuk hari ini kita belajar tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Namun untuk temanya kita tidak ambil yang ini. Kita ambil tujuan pembelajaran saja, yaitu menggali informasi dari teks wawancara tentang kegiatan hemat energi. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang menggali informasi dari teks wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Ya, wawancara itu adalah suatu kegiatan di mana ada yang bertanya, disebut dengan pewawancara, kemudian ada yang ditanya, disebut dengan narasumber, kemudian dilakukan secara tatap muka, artinya antara yang bertanya dan yang ditanya bertatap muka langsung, dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan fakta atau data. Itu adalah sekilas garis secara umum yang dimaksud dengan wawancara. Selanjutnya, di sini kita akan mengenal, untuk poin A di sini adalah mengenal teks wawancara. Seperti tadi Bapak sebutkan, wawancara itu adalah suatu kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Nah, insya Allah nanti untuk tugasnya, nanti kalian akan mendapatkan satu tugas membuat wawancara, video wawancara. Boleh kepada ayah, boleh kepada ibu, berkaitan dengan misalkan nanti tugasnya itu adalah misalkan tentang program guru kunjung di rumah kalian masing-masing. Namun untuk sebelum ke sana, kita perhatikan dari teks di sini adalah mengenai ciri-ciri wawancara. Yang pertama, ciri wawancara itu adalah ada pewawancara dan narasumber, yang ini. Kemudian yang kedua, dilakukan secara tatap muka, dan yang ketiga adalah dilakukan untuk mengumpulkan fakta atau data yang tadi sudah Bapak terangkan di awal. Untuk selanjutnya, di dalam teks wawancara itu, ini mah tinggal dibaca saja ya, berkaitan dengan ini pewawancara. Misalkan di sini adalah Mita. Dia bertanya, atau selamat pagi Pak. Maka kalau kita perhatikan secara umum, di mana tadi yang namanya wawancara itu adalah adanya pewawancara, ada yang bertanya, kemudian ada narasumber yang ditanya, kemudian jangan lupa temanya juga disebutkan, kita bertanya mengenai apa, kemudian apa isi wawancara, dan terakhir adalah penutup. Misalkan kita bikin contoh mengenai teks wawancara. Jangan lupa sebelum kalian mengadakan wawancara kepada seseorang, boleh kepada ayah, boleh kepada ibu, maka ada hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kalian mewawancara. Jangan sampai kalian ketika mau mewawancara seseorang, kalian tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Misalkan berkaitan dengan tugas nanti ya, misalkan Bapak nanti akan kasih tugas mengenai membuatkan teks wawancara berkaitan dengan program guru kunjung yang diadakan oleh sekolah ke rumah kalian. Jangan lupa ada beberapa langkah yang harus kalian laksanakan dalam mengadakan suatu wawancara. Yang pertama, ketika kalian mewawancara, maka yang pertama itu adalah kalimat sapaan. Jadi ketika kalian mewawancara, jangan lupa yang pertama diungkapkan itu adalah kalimat menyapa. Boleh misalkan karena kita terbiasa dengan salam, kalimat sapaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh kalimat sapaan. Kalaupun tidak salam, misalkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, itu adalah bentuk kalimat sapaan dari yang bertanya.
Kemudian selanjutnya, setelah kalimat sapaan, maka kalian harus menyebutkan kalimat pembuka. Misalkan di kalimat pembuka itu adalah ini. Misalkan di sana disebutkan, bolehkah saya mewawancari Bapak sebentar? Itu adalah kalimat pembuka, meminta izin dari yang bertanya kepada narasumber untuk kalimat pembuka. Bolehkah saya mewawancari Bapak sebentar? Bolehkah saya mewawancarai Ibu sebentar? Nah, selanjutnya yang bergaris atau yang berwarna merah ini adalah jawaban dari narasumber. Misalkan, tentu saja dengan senang hati, nah itu adalah jawaban dari narasumber ketika diminta oleh kalian dengan kalimat pembuka yang tadi. Selanjutnya, jangan lupa ketika kalian misalkan tadi setelah kalimat menyapa, setelah kalimat pembuka, dalam ini misalkan meminta izin kepada yang bertanya, yang ditanya atau narasumber, maka kalian juga harus tentukan tema wawancaranya apa. Seperti tadi, jangan sampai ketika kalian mau mewawancari seseorang, kalian tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Nah, maka misalkan di sini tentang hemat air, saya ingin bertanya tentang kegiatan hemat air, atau misalkan tadi kalau terkait dengan tugas, insya Allah nanti akan Bapak sebutkan langkah-langkah tugas wawancaranya. Misalkan, bolehkah saya bertanya tentang program guru kunjung dari sekolah? Misalkan, itu adalah tema wawancaranya. Baik, selanjutnya, ini adalah isi dari wawancara. Misalkan, kata Pak Rudi, ya silahkan. Atau misalkan nanti kata ayah atau ibu, misalkan, ya silahkan. Nah, maka kalimat pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hemat air misalkan dalam isinya, atau nanti misalkan kalian bertanya kepada ayah atau ibu apa yang dimaksud dengan program hemat air, atau misalkan kalau tadi ke tugas misalkan bagaimana pesan ibu mengenai program guru kunjung dari sekolah. Nah, itu adalah beberapa atau contoh isi dari pertanyaan wawancara. Atau misalkan apa kelebihan dari program guru kunjung, apa kekurangan dari program guru kunjung, atau misalkan apa pesan atau kesan dari programnya guru kunjung dari sekolah. Itu adalah contoh isi wawancara yang menggunakan tema misalkan tadi guru kunjung. Nah, nanti mungkin jawabannya silahkan, mungkin nanti tergantung dari narasumber untuk jawabannya seperti apa. Nah, yang selanjutnya setelah kita mendapatkan isi dari wawancara, dari berbagai informasi atau data dari yang diwawancara dari narasumber, maka jangan lupa kalian juga harus mengungkapkan menggunakan kalimat penutup. Misalkan, oh begitu ya, saya sudah mengerti. Misalkan di contoh di sini adalah, oh begitu ya, saya sudah mengerti tentang kegiatan hemat air. Terima kasih atas informasinya. Jadi jangan lupa ketika kalian sudah beres mewawancarai seseorang, ungkapkan atau ucapkan rasa terima kasih atas kesediaan seseorang, ayah atau ibu, untuk diwawancara. Dan yang terakhir sebagai kalimat penutup, misalkan, ya sama-sama, atau misalkan kita menggunakan terima kasih, kemudian menggunakan ungkapan karena tadi diawali dengan Assalamualaikum, maka untuk kalimat penutupnya adalah kita misalkan tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mungkin beberapa langkah ketika kita mendapatkan tugas wawancara. Jadi jangan lupa kalau secara garis besar ketika kita ingin mewawancara seseorang, yang pertama harus dilakukan adalah persiapan pertanyaannya. Misalkan tadi sebelum wawancara gunakanlah kalimat sapaan. Misalkan kita menggunakan Assalamualaikum, kemudian gunakanlah dengan pembukaan. Misalkan kita mohon izin, minta izin kepada narasumber. Kemudian jangan lupa temanya, apa yang akan ditanyakan oleh kita kepada narasumber. Kemudian isinya apa saja. Persiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan ke narasumber untuk mencari informasi dan data. Dan yang terakhir, jangan lupa kalimat penutup, biasanya dengan ungkapan rasa terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara. Dan terakhir adalah menggunakan kalimat salam, yaitu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk materi di bahasa Indonesia untuk tema 2, Bapak anggap untuk pertama adalah berkaitan dengan wawancara.
Dan insya Allah nanti di tugasnya Bapak akan sertakan ada 2. Yang pertama tugasnya ada di halaman 18. Silahkan kalian mengisi tanda centang checklist berkaitan dengan apakah ini termasuk wawancara dan sebagainya, kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan walaupun tidak terlalu banyak apa yang Bapak sampaikan, ada manfaatnya. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya banyak kekurangannya. Kita akhiri saja pembelajaran di hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami segala materi yang telah disampaikan. Selamat berjumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.